Saya juga pikir kayak udahlah cuma gini aja paling nggak. Awalnya santai ya. Santai aja, tapi begitu 2 hari setelahnya dilempar molotov ke rumah saya, ini menurut saya ini sudah ancaman. Bahkan lebih ke menjurus ke pembunuhan berencana. Jadi gitu. apa sih yang waktu itu memicu terornya sendiri? Saya nggak tahu, saya belum tahu sampai saat sekarang. ini belum, tapi walaupun ya, orang mengait-ngaitkan gara-gara betul bencana alam ya. Sekarang belum ada. Hijau ya Ponco? Belum ada. Belum ada hasilnya. Terakhir saya tanya ke pihak kepolisian, masih dalam penyelidikan ya, penyelidikan. Kita bisa ngelihat dari pola nomor handphone yang aktif aja pada saat itu jam 3 subuh itu nomor yang aktif di wilayah saya, terus tiba-tiba pergi, kan bisa ngelihat dari pola itu. Iya, dari sinyal provider ya, kan sinyal kan. Iya. Jadi kalau serius mau nyarinya gitu kan. Tapi saya tetap berharap teman-teman polisi bisa mengungkap siapa pelaku ini. Kita dengar kan Mas Doni ini sempat kena teror dulu itu kan pasca bikin konten yang mengkritisi soal bencana oleh mas-mas berponco gitu. Nah, boleh cerita nggak sih seseram apa sih terornya waktu itu, dan apa sempat kepikiran pas dapat teror itu udah deh gue berhenti aja deh gitu? Enggak, untuk pikiran berhenti sih enggak ya. Tapi mengurangi nggak? Saya ralat ke statement Mbak tadi bahwa saya tidak pernah mengeksploitasi atau membuat konten terkait bencana alam. Itu satu kan. Terus kalau terkait bagaimana perasaannya terkait teror itu, ya waktu teror pertama saya biasa aja, mungkin bangkai ayam gitu kan. Bangkai ayam pertama kan. Terus saya lihat juga ada Firdian juga dikirimin dipecahin kaca mobilnya sebelumnya. Saya juga pikir kayak udahlah cuma gini aja paling nggak. Awalnya santai ya. Santai aja, tapi begitu 2 hari setelahnya dilempar molotov ke rumah saya, ini menurut saya ini sudah ancaman. Bahkan lebih ke menjurus ke pembunuhan berencana. Karena kalau bom itu meledak, rumah saya cuma satu jalan ke dalam, nggak ada pintu samping karena rumah dempet-dempet kan. Habis itu kalau meledak itu kena mobil saya, rumah kebakar, tetangga segala macam, bukan saya aja yang jadi korban meninggal, tapi tetangga semua. Jadi apa sih yang waktu itu memicu terornya sendiri? Saya nggak tahu, saya belum tahu sampai saat ini belum. Walaupun orang mengait-ngaitkan gara-gara betul bencana alam ya. Kadang-kadang momennya pada saat bencana alam itu kan, penanganan bencana alam yang kurang sempurna lah, walaupun pada akhirnya kan pemerintah juga yang bisa menyelesaikan, walaupun sampai saat ini belum selesai juga gitu. Pelakunya juga belum tahu. Pelaku apa nih? Yang Pelaku itu teror. Yang berponco-ponco hijau itu yang ada ya? Tampilin ya? Ini mas berponco hijau. Ya, sampai sekarang belum ada. Hijau ya Ponco? Belum ada. Belum ada hasilnya. Terakhir saya tanya ke pihak kepolisian, masih dalam penyelidikan ya, penyelidikan. Udah tahap itu. Udah lumayan lama ya. Ya, dalam CCTV udah kelihatan. Sebenarnya kan polanya gampang lah, mudah lah. Yang di tengah jalan aja bisa ketangkap ya kan. Soal penyiraman air keras itu harusnya ini lebih mudah sebenarnya nangkapnya. Kenapa saya bilang lebih mudah? Kita bisa ngelihat dari pola nomor handphone yang aktif aja pada saat itu jam 3 subuh itu nomor yang aktif di wilayah saya, terus tiba-tiba pergi, kan bisa ngelihat dari pola itu. Iya, dari sinyal provider kan, sinyal kan. Jadi kalau serius mau nyarinya gitu kan. Tapi saya tetap berharap teman-teman polisi bisa mengungkap siapa pelaku ini. Tetap berharap ya. Harus dong. Kalau enggak kan lagi-lagi bukan hanya saya, tapi publik menyangka bahwa yang melakukan ini adalah pemerintah, kan itu yang ditakutkan kan. Kalau ini memang bukan pemerintah, harusnya segera diungkap. Bola liarnya bisa kemana-mana nanti kan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin teror nih, kalau dalam ilmu terorisme kan kadang ketika kita menyasar ke target utama itu bukan yang dilemparnya, tapi target sekitarnya, menebar ketakutan buat target-target sekitarnya, kayak keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat. Kalau diri tetangga sama orang-orang terdekat Mas Doni sendiri, responnya gimana? Kalau yang paling ini yang paling terguncang sih secara psikologis pasti istri saya. Waktu itu istri saya lagi hamil tua kan, lagi hamil tua sampai akhirnya nggak pernah pulang ke rumah lagi sekarang. Saking setrauma itu sampai sekarang? Iya, padahal rumah saya cuma satu-satunya, cuma itu doang. Akhirnya ya terpaksa ke tempat lain dulu sampai melahirkan. Ya ampun, iya gitu. Gara-gara itu. Kalau saya sih ya nggak ada masalah ya, kalau hidup mati itu di tangan Tuhan ya. Betul. Bahkan saya keluar dari studio ini mati tabrak mobil bisa aja, cuma memungkinkan gitu kan. Tapi kalau ya kasarnya seperti itu Mas. Tapi kalau ya kan hidup kita nih nyawa kita nih Tuhan yang ngatur semuanya. Tapi kalau kayak istri mungkin tetangga mungkin sedikit terganggu mungkin. Pasti tetangga takut juga sih, takut kena misalnya bom molotov gitu kan. Micu kebakaran juga gitu. Iya, betul. Tapi ngomongin soal teror. Ini ngingetin kita sama yang baru-baru ini terjadi nih. Penyiraman air keras. Penyiraman air keras Andri Yunus yang
baru aja ya kita bisa bilang ya terungkap beberapa pelakunya walaupun ada perbedaan katanya. Nah, menurut Mas Doni apakah harga sebuah kritis itu semahal itu sampai harus ya kita kan jadi trauma juga nih. Kalau pandangan saya ya sebagai pegiat media sosial, ya pertama saya mengutuk keras juga ya, bukan hanya saya mengutuk keras, publik semua mengutuk keras terhadap kejadian tersebut ya. Bahkan Presiden sendiri, Presiden Prabowo mengatakan ini tindakan terorisme. Mau diralat nih kalau saya salah ya kan, kurang lebih seperti itu. Cuma dalam dalam kita menyampaikan pendapat, kalau cuma soal kita berbicara tentang kita mengkritisi undang-undang atau mengkritisi apapun terkait kebijakan pemerintah, kita dilempar kayak gini, janganlah. Kita ini kan sesama anak bangsa. Kita ini kan rakyat Indonesia yang sama gitu loh. Kita juga bayar pajak. Kenapa sih kita harus diginiin gitu kan? Kita kan berkritik ini juga. Kita juga sebenarnya nggak mau kritik, Mbak. Nggak mau kita kritik. Saya juga maunya joget-joget, dapat endorsement skincare segala macam. Nggak mau, jujur aja. Tapi kan kalau bukan kita siapa lagi? Kita tidak bukannya membenci pemerintah, kita tidak membenci Indonesia. Justru kita karena cinta Indonesia, kita ingin pajak kita digunakan dengan baik. Bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk orang susah. Itu loh yang kita pengen segala sesuatu program yang dibuat atau kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu benar-benar berdampak untuk rakyatnya. Bukan segelintir orang, bukan sekelompok orang, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Masa kalau kita menyampaikan kritik itu salah, terus kita dilempar molotov, kita diintimidasi atau diteror dengan makanya, jangan dong seperti ini. Karena kalau misalnya kita mengacu ke Undang-Undang Dasar juga, kita kan oleh undang-undang kita juga kedaulatan tertinggi ya. Betul. Bosnya itu kita. Itu juga diatur dalam undang-undang. Tapi nyatanya pola-pola kayak gini kan terulang terus ya. Dari dulu, dari zamannya siapa? Almarhum Munir. Terus siapa yang Novel Baswedan, Tama dan lain sebagainya. Ya saya berharap kepada siapapun oknum yang melakukan ini, janganlah kayak seperti kita ini yang jadi korban gitu. Jangan seperti Andri Yunus yang jadi korban gitu kan. Karena yang pada akhirnya kan siapa yang membuat rusak negara ini? Kan elit-elit semua. Kenapa nggak elit-elit aja yang kalian lempar molotov gitu? soal lempar molotov atau teror nih Mas. Kan pasti banyak juga nih orang-orang yang mau kritis, punya keresahan sendiri gitu. Gimana sih batasnya yang Mas Doni pelajari? Harus dibatasi biar aman nyawa lo. Gitu. Aman nyawa. Saya ngomong pun sebenarnya nggak aman juga dilempar molotov kan nggak aman juga. Tapi yang baiknya kalau menurut saya ketika kita mengkritisi, yang kita kritisi adalah kebijakan. Jangan individu. Jangan pribadi. Jangan personal dulu ya. Kalau saya sih nggak pernah, saya berani yakin saya nggak pernah. Kalau institusi gitu masih boleh ya? Ya kan institusi yang mengeluarkan kebijakan. Cuma dengan KUHP yang baru itu, jadi institusi bisa melaporkan. Nah, itu masalahnya. Kalau institusi tersinggung bisa melaporkan gitu kan. Tapi ya satu lawan banyak. Iya, waktu di berbagai kesempatan begitu KUHP yang terbaru berlaku itu kan saya bilang ya udah bilang aja kementerian. Misalnya kita mengkritisi Kementerian ISDM terkait BBM atau gimana gitu kan. Ya ini Kementerian ISDM negara Wakanda atau negara bisa mungkin bisa kalau kita pengen berbicara keamanan atau biar agar nggak kena KUHP yang baru ya kan, mitigasinya pakai seperti itu. Tapi kalau mau ngomong belak-belakan ya nggak apa-apa. Kalau memang kebijakannya tidak sangat merugikan rakyat ya kita harus kritisi. Saya rasa semua sekarang sudah kritis. Rakyat Indonesia sangat kritis. Siapapun, bahkan anak kecil pun sudah sangat kritis. Iya, ada banyak. Yang jadi pembeda kan mana yang mau bersuara, mana yang enggak. Betul. Nah ini ngomong-ngomong anak kecil nih, kita jadi teringat dengan ada aturan baru kan yang soal anak kecil dilarang di bawah 16 tahun dilarang sosial media dinonaktifkan. Kalau di Doni sendiri melihatnya seperti apa nih? Nggak bisa. Bagaimanapun. Sebagai pegiat sosmed. Itu. Tidak bisa. Mereka juga punya hak untuk melihat. Sebenarnya gini, ketika anak-anak kecil ini kan mereka punya circle atau mereka punya teman yang seumuran sama gitu kan. Otomatis yang dia follow kan algoritma yang ada di timeline kita adalah algoritma tergantung kepada kita. Yang algoritma itu kita yang buat. Kalau di media sosial tuh. Kita sukanya apa ya itu aja. Kita suka kucing ya kucing aja yang keluar. Kita suka otomotif ya mobil aja keluar. Sebenarnya apa yang ditakutkan sebenarnya oleh pemerintah? Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan atau saya melihat seperti kayak ada ketakutan pemerintah bocah-bocah ini yang di bawah 16 tahun ini akan juga ikut menyerang pemerintah. Iya, gitu. Padahal kan kalau kita ngacu ke ilmunya algoritma sendiri, kalau misalkan anak-anak itu dididik yang benar, ilmu agamanya bagus, pasti di sosial media nyarinya konten agama. Betul. Gitu kan? Semua kembali kepada orang tua. Ustadz. Karena kan gitu kembali kan
saya dulu waktu mungkin ya siapa ya, saya pernah melihat anaknya dia udah punya anaknya dilihat handphonenya tuh yang ngatur orang tuanya semua. Iya. Gitu. Jadi ya sampai anak SD SMP saya rasa mungkin SMA ya mungkin sudah mempunyai kebebasan ya, nggak dicek lagi ya. Tapi kalau SD sampai SMP pasti dicek tuh, dan orang tua berhak untuk melihat apa yang ditonton oleh anaknya. Tapi kalau aku sendiri pribadi, kalau misalkan ngontrol TikToknya anak tuh tinggal scroll 5 kali aja. Kalau ada yang aneh-aneh, klik aja bintang 3-nya tidak tertarik. Kan bisa tuh. Jadi langsung berubah ya? Langsung berubah Dulu algoritmanya tuh. lihat sosmed anak Iya, jadi ngelihat tuh klik, oh ada yang aneh nih, aneh-aneh gitu kan. Ya saya klik tidak tertarik sehingga algoritmanya berubah nantinya anak-anaknya gitu. Ini kan bisa diatur gitu. Orang tua sih. Betul, makanya ini berlebihan aja ngeluarin PP Tunas namanya. PP Tunas. Ya itu agak berlebihan.